Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di saat kita istiqomah mengamalkan amalan pokok dari Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryaliyah Sinarasa PPKN, yaitu dzikir jahar. Ada beberapa hal pokok dari hikmah dari zikir jahar. Di sini kita akan membagi dalam 6 hal. Seperti apa yang dirangkum oleh salah satu murid daripada Syekh Mursyid di masa Syekh Ahmad Sohiful Wafat Tajul Arifin, yaitu salah satu wakil talqin beliau Kiai Haji Sihabuddin Suhrawadi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dzikir yang istiqomah akan memberikan hikmah. Yang pertama adalah ijtima'i satati kolbi sahibi, yaitu mengumpulkan terpecahnya ingatan hati manusia yang sedang berzikir. Ingatan hati menurut ahli tasawuf ada 70.000 ingatan. Menurut firman Allah yang bunyinya gerak-geriknya hati dalam sehari semalam adalah 70.000. Sama dengan bilangan gerak-geriknya buruk yang ada di surga. Semua itu sekedar kaidah. Tegasnya yang pantas benar dan salah, kecuali satu yang pasti benarnya, yaitu geraknya hati ingat kepada Allah. Contohnya, apabila kita sedang sholat, terasa bahwa dalam hati banyak melirik kepada selain Allah. Ingat kepada kebutuhan, kesusahan, masa lalu, masa sekarang, dan lain sebagainya. Sehingga hilang khusyuknya sholat. Padahal khusyuk dalam sholat adalah syarat utama sahnya sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oleh karena itu, khusyuk dalam sholat itu sangat susah. Ahli tasawuf mengajarkan amalan agar dapat khusyuk, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah. Zikir yang dikerjakan oleh sahabat dan para wali, juga oleh ahli tasawuf dari golongan Qadariyah Naqsabandiyah, yaitu kalimat La ilaha illallah. Karena kalimat tersebut cukup untuk memusatkan jiwa raga pasrah kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika membaca kalimat thayyibah berdasarkan petunjuk dari Syekh Mursyidnya, bergetarlah hati sanubarinya. Sebagaimana firman Allah surat Az-Zumar ayat 23. Yang artinya, gemetarlah karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Yang pertama tadi yaitu istima'i satati kolbi sahibi. Yang kedua adalah himmatun aliyah. Membuat tinggi cita-cita dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan menegakkan hukum Allah. Tegasnya dalam menghadapi banyak kepedihan atau rintangan, tidak cengeng. Betul-betul kokoh menegakkan semua yang diperintahkan Allah
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Surat An-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan mereka ayat-ayatnya bertambah iman. Yang ketiga, anisul mutawahis. Menjinakkan perkara yang sering liar. Umpamanya senang melakukan segala yang sunnah. Pekerjaan yang sunnah itu hal yang agak susah dilakukan. Tetapi setelah melakukan zikir, menjadi rajin melakukan pekerjaan sunnah. Seperti tahajud, isyraq, duha, dan lain sebagainya. Yang keempat, jarul khair. Menarik kepada kebaikan. Sebagai contoh, umpamanya mengajak orang lain untuk beribadah atau memimpin dalam segala hal ibadah. Di saat kita sudah berzikrullah, istiqomah zikir, kita lebih condong dalam melakukan ataupun mengajak dalam kebaikan-kebaikan. Yang kelima, khotharus samawiyah, bisikan-bisikan dari langit. Tanda-tanda datangnya khotorus samawiyah, yaitu bulu kuduk berdiri, hati agak bergetar, perasaan ngeri, banyak yang terasa menyedihkan, yang akhirnya tidak tahan, menahan sedih, menangis, sambil tidak tahu apa yang disedihkan. Lupa kepada rasa malu, menangis bukan tangis biasa, karena kalau sengaja ingin menangis seperti itu, tentu tak akan bisa. Seandainya punya uang setumpuk emas satu peti, ingin menangis seperti itu, tak akan bisa. Karena itu betul-betul rahmat dari Allah yang Maha Esa yang diperuntukkan kepada abdinya yang dikasihinya. Sehingga firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, di mana diturunkan kepada para Rasul ayat Al-Quran, kelihatan olehmu, hai Muhammad, mata mereka tergenang air mata, karena mereka tahu bahwa itu adalah hak Allah. Yang terakhir adalah miftahul ghaib, atau yang keenam, terbukanya segala sesuatu yang samar-samar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Jin ayat 26-27. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang ghaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Untuk mengetahui perihal yang ghaib memang tidak mudah. Harus tahu dahulu perbedaan antara malaikat dan setan. Dua-duanya makhluk halus yang bisa berwujud apa saja. Untuk membedakan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ditanya oleh para muridnya, bagaimana perbedaan antara malaikat dan setan? Syekh Abdul Qadir menjawab, setan suka mengajak kepada maksiat, sedangkan malaikat menunjukkan kepada munjiah, yaitu jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ikhwan afat yang dimuliakan Allah, adapun kalimat la ilaha illallah
itu banyak sekali namanya. Kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat hak, kalimat najah, kalimat urwatul wusqa, kalimat miftahul jannah, kalimat nafi isbat, kalimat taqwa, kalimat samanul jannah, dan lain sebagainya. Adapun arti kalimat itu ialah karena mengesahkan Allah, sehingga tidak ada Tuhan selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Arti dari kalimat thayyibah ialah kalimat yang terbaik. Jadi yang dimaksudkan kalimat thayyibah di sini ialah kalimat yang terbaik, kalimat atau ucapan yang terbaik. Hanya menyebut nama asma Allah, sehingga para ulama menerangkan bahwa semua amal soleh itu dibawa oleh malaikat lalu diperlihatkan, diteliti oleh malaikat tukang mengoreksi amal-amal. Kalau tercemar oleh ujub, ria atau yang lainnya. Oleh karena itu amal soleh itu tidak langsung kepada Allah, tetapi melalui perantara yaitu malaikat. Sedangkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu naik ke hadapan Allah dengan sendirinya, tanpa ada yang membawa, tanpa perantara, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibah wal amalu sholihu yarfa'u. Kepadanya lah naik perkataan yang baik atau kalimat tauhid, dan amal yang soleh dinaikkannya atau dinaikkan kepada Allah. Jelasnya kalimat thayyibah tidak memakai niat, tetap ada pahalanya. Berbeda dengan amal-amal yang lain yang didasarkan kepada niat. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sahnya amal itu harus dengan niatnya. Ucapan Syekh Abu Sa'id Al-Kharas, di mana Allah berkehendak akan menjadikan seorang abdinya menjadi wali, dimulai dengan dibukakannya kepada abdi itu pintu zikir. Apabila abdi itu sudah merasa nikmat dalam berzikir, lalu dibukakan kepadanya kurbah atau alam musyahadah, lalu dinaikkan ke majlis unsyi, sehingga sana yang amat tentram. Lalu didudukan di atas kursi tauhid. Selanjutnya dibukakan dari segala hijab, lalu dimasukkan ke dalam Darul Fardaniyah, tempat yang menyendiri. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Hijabul Jalal wal Utmah. Disitulah abdi itu diangkat Allah menjadi waliullah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ucapan Abdullah As-Sasuri, sebetulnya hati ahli sufi selamanya menghadap kepada Allah serta melanggengkan zikir dalam hatinya dan lisannya. Itulah yang mengangkat zikir kepada tingkatan zikir zat, zikir yang sampai kepada rasa yang disebut zikir siri atau zikir ruh. Selanjutnya naik kepada mutsabatil arsi, pintu ars. Menurut ahli sufi, adapun arsi atau ars itu adalah hatinya manusia yang tetap abadi dalam alamul kholqi wal hikmah. Dan lagi hati itu seolah-olah
arsinya dalam alamul amri wal qudrat. Menurut sebagian berpendapat, adapun hati manusia seperti ars dan dadanya adalah seperti kursi. Sebagaimana hadis qudsi firman Allah Ta'ala yang artinya, tidak ada yang membahagiakan kepadaku selain hati abdiku yang mukmin. Jadi kesimpulan hadis ini adalah bumi dan langit tidak dianggap luas menurut Allah, akan tetapi yang paling luas adalah abdi Allah yang mukmin, sehingga luas hatinya sama dengan luasnya arsy-nya kepunyaan Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian kurang lebih 19 menit, 20 menit kami membawakan tugas sebagai pembawa hikmat ilmiah. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya akhiri, seberapa kuat setan menguasai kita? Setan itu lemah di hadapan manusia yang bersama dengan yang maha kuat. Setan tak berdaya di hadapan manusia yang selalu berlindung kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui wasilah daripada Syekh Mursyid kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Kita telah dibimbing untuk bisa istiqomah, mudawamah, zikrullah, untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segalanya. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qasim bin Mas'ud radhiyallahu anhu qadas wa surah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.